Baik, terima kasih untuk kesempatannya Kak Dina Zelan sebagai moderator. Saya langsung saja. Salam moderasi, salam sehat untuk kita semua. Eh, Hari ini materi saya tentang komunitas mahasiswa yang bergerak pada peduli orang dengan jiwa yang ada di wilayah Kota Kupang. Satu pertanyaan tentang tema besar kita. Lalu apa hubungannya materi ini dengan tema besar kita, moderasi? Kalau Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa melihat di awal, eh, gambar ini adalah gambar dari sebuah moderasi. Jadi di dalam komunitas ini ada berbagai latar belakang agama di sini. Ada kampus yang berlatar belakang Muslim, ada kampus yang berlatar belakang Katolik. Maka kami menyebutnya dengan komunitas mahasiswa peduli orang dengan jiwa. Lalu apa yang menyatukan kita, apa yang membawa kita untuk bersama-sama? Ada satu pertanyaan di sini, mengapa? Nah, kami melihat bahwa ada satu keresahan, ada kegelisahan yang menghampiri kami, walaupun kami dengan latar belakang agama yang berbeda, tapi kami merasakan keresahan, kegelisahan yang sama. Kami sebut ini dengan sebuah keterpanggilan, bahwa orang yang terpanggil adalah orang yang gelisah, adalah orang yang punya keresahan. Lalu yang berikut di slide ketiga, kita dapat melihat dari kegelisahan itu kita mulai mencari tahu latar belakang kondisi sosial apa yang menyebabkan orang bisa mengalami gangguan jiwa, khususnya di Kota Kupang ini banyak sekali. Data yang kami himpun, kurang lebih ada sekitar 40-an orang dengan gangguan jiwa yang makan dari tong-tong sampah yang ada di depan-depan ruko, di warung-warung, lalu tidur di jalan-jalan, tidur di taman-taman, hanya beralaskan kardus. Nah, ini faktor-faktor yang coba kami himpun. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua itu tekanan keluarga, yang ketiga itu lingkungan sosial, yang keempat pendidikan, kelima kondisi fisik atau ABK. Ini sumber yang kami ambil dari survei mahasiswa UGM. Nah, menariknya adalah poin keempat, pendidikan ada di dalam. Di Kota Kupang ini kurang lebih 5-6 orang dalam tahun 2003 ini memilih mengakhiri hidupnya karena stres berat terhadap dunia pendidikan. Seminggu yang lalu, salah satu mahasiswa Poltek misalnya, memilih mengakhiri hidupnya di kamar kos pada saat mengurus tugas akhir. Nah, saya masih tidak membayangkan kondisi pendidikan seperti apa yang sampai ia memilih jalan untuk mengakhiri hidup. Stres macam apa yang sampai membuat dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa media menyebutkan bahwa latar belakang ekonomi, tapi kita perlu melihat dari lain sisi bahwa sudah sejauh mana pendidikan itu bergerak pada kondisi-kondisi orang yang mengalami stres. Dari problem-problem inilah saya coba komunikasi dengan berbagai teman mahasiswa yang di luar kampus maupun di dalam kampus. Mari kita bicara tentang moderasi beragama. Kita sepakat, ayo kita kembali ke kampus masing-masing, kita kembali ke rumah kita masing-masing, lalu kita susun. Kita susun dan kita rancang dasar-dasar teologi kita, dasar-dasar akademik kita, dengan perbedaan kita, lalu kita kembali, kita turun lapangan dengan satu konsep yang sama, satu kebersamaan yang sama, yaitu problem kemanusiaan.
bahwa problem kemanusiaan ini ialah problem yang menyatukan kita di jalan. Untuk itulah ini yang coba kami rancang di kampus, apa yang akan kami lakukan. Kami mulai dengan visi kami, pelayanan menjangkau ODGJ ini sebagai implementasi dan pendalaman karakter kepemimpinan Kristus berdasarkan teori dan praktik. Jadi hasil dari teori yang kita dapat di kelas, kita kembangkan di luar kelas. Saya coba percepat, ini visi misi kami di komunitas yang bergerak di kampus IAKN Kupang. Kita lanjut ke slide berikut. Ini landasan teologisnya. Landasan teologisnya kurang lebih tadi Bapak Daud sudah sampaikan bahwa ada Matius 25 ayat 35 sampai 40. Di situ Yesus menjawab, "Bila manakah engkau melayani orang-orang yang hina ini, engkau melayani aku." Kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini kita mulai berkumpul lalu merancangkan kapan kita akan turun. Dalam komunitas ini kami mengeluarkan dana pribadi, ada beberapa sumbangan dari orang-orang baik hati yang peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa, lalu melalui kami mereka menyalurkan berkat mereka. Lalu ada pelaksanaan, ada evaluasinya. Kita lanjut ke berikut. Nah, ini aksinya. Bapak Ibu dosen dan teman-teman bisa lihat gambar yang tengah, dua model pelayanan kami atau dua model aksi kami, yaitu ada aksi rohani, ada aksi jasmani. Kami coba menggunakan media gambar untuk meyakinkan mereka bahwa sungguh Kristus amat sangat mencintai kamu dalam kondisi apapun, sekalipun kamu dianggap terhina, dianggap termarginalkan, Kristus amat sangat menyayangi kamu. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini beberapa manfaat yang kami dapat. Ada pelayanan kasih di situ, ada pembelajaran tentang kesehatan mental. Jadi dalam proses ini kami akhirnya juga mau tidak mau harus belajar tentang kesehatan mental itu sendiri. Nah, ini kami poin ketiga, kami juga belajar tentang kesempatan untuk berbagi iman. Yang berikut, ini kesimpulan, pelayanan ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Nah, saya tentu tidak membayangkan bahwa sebagai mahasiswa mungkin akan ada tiba momen suatu saat di mana kampus-kampus IAKN yang ada di seluruh pelosok negeri ini menjadi penggerak dan bersama-sama mengajak kampus-kampus di wilayah masing-masing untuk ayo kita sama-sama turun lapangan melayani orang dengan gangguan jiwa dengan latar belakang agama kita masing-masing, tetapi dengan satu dasar problem yang sama, yaitu problem kemanusiaan. Yang berikut ada refleksi dan harapan. Ini bagian dari refleksi kami sekaligus harapan kami sebagai mahasiswa yang baru belajar pada kampus Kristen. Kami merenungkan dampak positif yang dihasilkan. Pendidikan bukan hanya tentang IPK, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang inklusif dan peduli. Kampus adalah tempat di mana nilai-nilai ini dapat diajarkan dan diintegrasikan dengan baik. Kami juga merenungkan bahwa stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa ini masih sangat kuat di masyarakat. Oleh karena itu, kampus mahasiswa dan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah kesehatan mental, terutama bagi orang jiwa yang ada di jalan. Sekian mungkin itu presentasi singkat saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Kak Moderator.